Kali ini kita akan membahas film thriller psikologi berjudul Ren yang rilis pada tahun 2020. Film diawali dengan sebuah adegan di rumah sakit, memperlihatkan para dokter yang sedang berusaha menyelamatkan seorang bayi yang terlahir prematur. Ibu dari bayi tersebut bernama Diane Sherman. Bayi tersebut tampak sangat lemah dan mengidap banyak penyakit. 17 tahun kemudian, adegan berpindah di sebuah perkumpulan yang dihadiri oleh orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus. Orang tua tersebut tampak sedang bersedih, karena anak-anak mereka sebentar lagi akan masuk ke jenjang perkuliahan dan akan berpisah dengan anak mereka. Namun berbeda dengan Diane yang tampak tenang dan berkata bahwa anaknya adalah seorang yang cerdas, pemberani dan tak perlu ada yang dikhawatirkan dengannya. Lalu, kita diperkenalkan dengan anak Diane yang bernama Chloe. Chloe tumbuh menjadi seorang gadis cantik, namun ia mengidap penyakit yang sangat kompleks. Seperti muntah di setiap paginya, ruam pada kulit dan kakinya yang lumpuh, sehingga harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Chloe juga harus mengonsumsi berbagai macam obat, dan ia juga harus menyuntikkan insulin untuk penyakit diabetesnya. Dan yang terakhir, ia juga mengidap penyakit asma. Diane selalu melakukan terapi untuk kaki Chloe yang lumpuh dan menyiapkan obat-obatan untuk Chloe. Keseharian tersebut sudah mereka jalani selama 17 tahun. Karena keterbatasannya, Chloe pun menjalankan program homeschooling dan diajari langsung oleh Diane. Chloe adalah anak yang sangat cerdas dan setiap pagi ia selalu menunggu surat balasan dari universitas yang ia targetkan, yaitu Universitas Washington. Namun surat yang ia tunggu setiap harinya tak kunjung datang. Di malam harinya, ketika sudah selesai dengan pekerjaannya, Diane tampak selalu pergi ke ruang bawah tanah di rumahnya dan menonton video sendirian, ditemani oleh minuman anggur. Video tersebut adalah video masa kecil Chloe yang tampak masih sehat. Diane yang awalnya tersenyum melihat video tersebut, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi marah. Keesokan paginya, ketika Diane baru kembali berbelanja, tampak Chloe yang ingin mengambil coklat dari kantong belanjaan tersebut. Namun tanpa disengaja, ia menemukan sebuah botol obat berisi pil berwarna hijau yang diresepkan atas nama Diane. Malamnya, ketika waktunya Chloe untuk minum obat, ia melihat obat yang diberikan sama dengan yang ia temukan tadi pagi. Lalu Chloe pun bertanya kepada Diane perihal nama yang tercantum di botol obat tersebut. Diane pun berkata bahwa dokternya mengganti resep obat untuknya. Dan nama Diane dicantumkan untuk perihal administrasi saja. Keesokan harinya, karena masih penasaran tentang obat yang ia konsumsi, diam-diam Chloe mengambil botol obat tersebut dan diketahui obat tersebut bernama Trigoxin. Chloe juga menemukan keanehan lain pada stiker botol tersebut, yang ternyata botolnya adalah botol bekas Diane. Malam hari pun tiba dan waktunya Chloe untuk minum obat seperti rutinitasnya. Namun yang berbeda kali ini, Chloe tidak menelan obat tersebut. Diam-diam Chloe pun turun ke bawah untuk mencari informasi tentang obat tersebut. Namun sayangnya tidak ada koneksi internet di saat itu. Di ruangan yang lain, terlihat Diane yang sedang mengamati Chloe tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya, Chloe pun bertanya perihal koneksi internetnya yang mati kepada Diane. Diane pun berkata bahwa internetnya sedang mengalami gangguan jaringan entah sampai kapan. Setelah selesai sarapan, terlihat Diane yang sedang menyirami kebunnya. Chloe pun langsung menelepon nomor acak untuk bertanya perihal obat Trigoxin tersebut. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Chloe pun berhasil disambungkan dengan salah satu apotek. Dan petugas apotek tersebut pun berkata kepada Chloe bahwa Trigoxin adalah obat kecil yang berwarna merah. Di saat itulah Chloe mengetahui bahwa obat yang selama ini ia konsumsi bukanlah Trigoxin. Ketika sedang makan malam, Chloe bertanya kepada Diane kapan dia terakhir menonton film di bioskop. Lalu ia pun mengajak Diane untuk menonton bioskop di esok hari. Keesokan harinya, sebelum pergi ke bioskop, Chloe tampak mengambil tumpukan obat yang selama ini sudah ia simpan. Mereka pun pergi ke bioskop dan sesampainya di sana, ternyata apotek yang biasanya didatangi Diane untuk membeli obat, berada hanya di seberang bioskop tersebut.
Di tengah menonton, Chloe pun bilang kepada Dian bahwa ia ingin pergi ke toilet. Chloe yang keluar dari bioskop pun langsung pergi menuju ke apotik tersebut. Sesampainya di sana, Chloe langsung menuju ke tempat apoteker untuk bertanya tentang obat tersebut. Namun apoteker tersebut tidak bisa memberikan informasi tentang resep obat karena bersifat rahasia. Chloe pun terpaksa berbohong dan bilang bahwa ia sedang bermain permainan tebak-tebakan dengan ibunya. Apoteker yang ternyata juga menyukai permainan pun percaya dengan ucapan Chloe. Dan ia pun memberitahu Chloe informasi tentang resep obat tersebut. Ternyata obat tersebut bernama Ridocaine dan merupakan obat penenang untuk anjing. Efek jika diberikan kepada manusia, maka orang tersebut akan mengalami kelumpuhan. Chloe yang masih syok mendengar informasi tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Dian. Dan ia pun langsung menyuntikkan obat penenang kepada Chloe. Sesampainya di rumah, Dian pun langsung mencari cara untuk membuat racun saraf sendiri dari internet. Chloe yang terbangun pun menemukan dirinya dikurung di kamarnya sendiri oleh Dian. Chloe pun berusaha untuk membuka pintu kamarnya, namun hasilnya sia-sia karena gagang pintunya tersebut dihadang oleh sebuah penggaruk tanah. Lalu ia pun mencoba masuk ke ruangan sebelah melalui atap rumahnya. Chloe pun merangkak dari atapnya menuju ke jendela sebelah. Dan ia pun berhasil masuk dengan memecahkan jendela, bermodalkan solder dan air yang ia simpan di mulutnya. Namun sesampainya di ruangan tersebut, asmanya tiba-tiba kambuh. Dan ia pun bergegas menuju kamarnya untuk mengambil inhaler cadangannya. Saat ia hendak menuruni tangga, ternyata alatnya sudah diputus kabelnya oleh Dian. Chloe pun lalu menjatuhkan kursi rodanya, namun sialnya, ia malah ikut terjatuh dari tangga dan melukai kepalanya. Chloe berhasil bangkit ke kursi rodanya dan langsung bergegas keluar dari rumahnya. Ketika sedang menuju jalanan, ia pun bertemu dengan tukang pos langganannya yang bernama Tom. Chloe pun langsung meminta tolong kepada Tom untuk menyelamatkannya. Namun terlihat Dian yang tiba-tiba datang dan bersikeras untuk membawa Chloe, namun dicegah oleh Tom. Ketika Tom hendak membawa Chloe ke kantor polisi, ia tiba-tiba disuntik oleh Dian dan langsung meninggal di tempat. Chloe pun dibawa pulang dan langsung disekap di ruang bawah tanah di rumahnya. Di sana ia menemukan sebuah amplop yang berisi surat pengumuman dari kampus yang menyatakan bahwa dirinya diterima. Yang ternyata surat tersebut selama ini disimpan oleh Dian. Bukan hanya itu, Chloe juga menemukan sebuah dokumen yang berisi fakta mengejutkan lainnya. Chloe yang asli ternyata hanya bertahan 2 jam sejak ia lahir dan akhirnya meninggal dunia. Dan dia sendiri adalah anak yang diculik oleh Dian sejak ia masih bayi. Chloe juga menemukan foto yang menunjukkan bahwa sebenarnya ia bisa berjalan normal sejak lahir. Dian pun datang dan berniat untuk menyuntikkan obat pelumpuh saraf untuk menghapus ingatan Chloe. Chloe pun merangkak bersembunyi di sebuah ruangan dan memutuskan untuk meminum pestisida. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Dian yang ingin menemui Chloe pun dilarang oleh dokter rumah sakit. Karena menurut mereka, pasien dengan indikasi bunuh diri harus melalui evaluasi dari psikolog terlebih dahulu. Chloe yang merasa ketakutan pun berusaha memberikan pesan kepada perawat tersebut. Ia pun meminta alat tulis kepada perawat dan berusaha menuliskan sesuatu. Namun sebelum ia selesai, perawat tersebut harus pergi karena ada panggilan darurat. Dian pun mengambil kesempatan tersebut untuk membawa Chloe kabur dari rumah sakit. Perawat tersebut lalu kembali namun ia menemukan Chloe yang sudah menghilang dari tempat tidurnya. Ia pun menemukan kertas yang bertuliskan ibu dari tempat tidur Chloe. Dian yang hendak kabur, terjebak di eskalator yang sudah dimatikan oleh pihak rumah sakit. Ketika hendak mengambil jalan lain, Dian terkejut melihat Chloe yang sedang menahan kursi roda dengan kakinya. Petugas keamanan pun akhirnya sampai dan Dian yang menodongkan pistol pun langsung ditembak oleh petugas. Dian pun terjatuh ke lantai dasar dan bersimbah darah. 7 tahun kemudian, Chloe kini terlihat sudah bisa berjalan meskipun masih menggunakan bantuan tongkat. Ia pergi ke sebuah fasilitas rumah sakit khusus tahanan untuk mengunjungi seseorang. Dan orang tersebut adalah Dian
yang ternyata masih hidup setelah kecelakaan dulu. Di sana Chloe mengeluarkan obat dari mulutnya, obat yang dulunya diberikan Dian kepadanya. Dan Chloe menyuruh Dian untuk meminum obat tersebut, seperti yang ia lakukan kepadanya dahulu. Dan begitulah akhir cerita dari film Ran. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.